Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dosen. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Penerapan Algoritma Propet dalam Memprediksi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Karawang. Sebelum memasuki materi penjelasan, izinkan saya memperkenalkan diri, yaitu Edo Putra Kesuma, IF 21E, kemudian Muhammad Andro Eka Haryadi, dan yang terakhir Muhammad Ilyas Al-Hasim. Kita langsung masuk ke outline, yaitu pendahuluan latar belakang. Oke, di sini ada pendahuluan, ya langsung masuk ke latar belakang. Kemiskinan merupakan isu yang menghadang dunia saat ini. Hal ini menjadi perhatian utama bagi hampir semua negara, termasuk salah satunya Indonesia. Meskipun bukan hal yang baru, kemiskinan telah menjadi sorotan sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Sudah menjadi tantangan yang terus dihadapi oleh negara-negara di berbagai penjuru dunia. Menurut laporan Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2021, kondisi kemiskinan menyebar luas di hampir semua wilayah, baik itu di pedesaan, perkotaan, maupun daerah campuran. Dikarenakan masih tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Karawang ini, diperlukan model prediksi untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemiskinan 4 tahun yang akan datang di Kabupaten Karawang. Selanjutnya, penelitian terkait, baik di sini kita menggunakan ada banyak penelitian terkait, tapi kami mengambil 3 penelitian terkait tentang penggunaan algoritma Prophet sebagai prediksi. Untuk yang pertama dari Widi Kendia, prediksi miskin Indonesia menggunakan analisis dekomposisi 12. Jadi, dia menggunakan analisis dekomposisi 12 untuk memprediksi dan mendapatkan hasil yang. Kemudian yang kedua dari FP Prokoso, kemudian G. Darmawan, N. Bahrudin, Ahmad Barudin, yaitu penerapan metode Facebook Prophet untuk meneramalkan jumlah penumpang Transmetro Bandung Koridor 1. Menggunakan data Transmetro Bandung yang diukur dari Agustus tahun 2022 hingga Januari tahun 2003 mendapatkan hasil yang baik, yang cukup relevan. Kemudian yang terakhir dari Nurayanti Setiawan, operasi kemiskinan di Provinsi. Oke, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian kami, yaitu kami mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang harus dilakukan agar data dapat diolah untuk diprediksi. Kemudian yang kedua, bagaimana mengimplementasikan algoritma Prophet ke dalam prediksi tingkat kemiskinan di Kabupaten Karawang. Dan yang terakhir, ketiga, mengapa harus melakukan prediksi untuk mengetahui tingkat kemiskinan di Kabupaten Karawang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Andro Eka Haryadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tujuan penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan dengan tujuan menerapkan algoritma Prophet dalam meramalkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Karawang. Dengan demikian, penelitian ini berusaha memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah, lembaga sosial, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan yang lebih cerdas dan mendalam guna mengatasi permasalahan kemiskinan yang berkepanjangan di wilayah tersebut atau di wilayah Kabupaten Karawang. Nah, selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian series waktu, menganalisis data historis persentase kemiskinan di Karawang dari tahun 2010 hingga 2022. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan sumber data terpercaya lainnya. Metode statistik dan teknik pembelajaran mesin digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kemiskinan tertinggi di wilayah tersebut. Nah, selanjutnya ada tahapan penelitian yang kami lakukan. Yang pertama itu adalah pengumpulan data, yang kedua adalah melakukan pre-processing data. Jika sudah dilakukan pre-processing, data diimplementasikan atau diprediksi, dan
diuji validitasnya untuk mengukur tingkat keandalan model yang digunakan. Nah, selanjutnya pengumpulan data. Di sini data yang kami gunakan adalah data sekunder. Nah, data ini didapatkan dari Badan Pusat Statistik Karawang. Data penelitian ini digunakan sebanyak 10 data 12 data yang kami gunakan, yaitu dari tahun 2010 hingga 2022. Nah, selanjutnya bagian alur model dari preprocessing hingga pengujian. Yang pertama, kita menggabungkan kolom dari setiap file Excel. Nah, jadi di file Excel ini ada beberapa kolom yang kami pisahkan lalu kami gabungkan. Nah, yaitu ada tahun, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan, selanjutnya persentase kemiskinan, TPT atau tingkat pendapatan, tingkat pengangguran terbuka. Selanjutnya ada pendapatan dan angka harapan hidup. Lalu yang kedua ada memeriksa missing value atau data kosong dalam setiap kolom. Maaf, ini terbalik. Untuk ini apa sih, memeriksa tipe data yang ada pada setiap kolom yang ini. Nah, selanjutnya ini mungkin ada kesalahan pengetikan, mungkin ini missing value. Nah, ini kita mungkin bisa ambil langsung dari codingannya. Maaf, agak lama. Bentar. Nah, di sini dapat dilihat missing value-nya kosong dari setiap kolom yang ada. Nah, bisa dilanjutkan. Nah, bagian alur model prediksi dari proses mesin hingga pengujian. Nah, selanjutnya ada prediksi jumlah penduduk miskin di Karawang yang didapat, yaitu pada tahun 2002 sebanyak 0,0799. Nah, ini belum dikalikan 100, jika dikalikan 100 menjadi 7,99. Nah, selanjutnya di nomor 7 ada prediksi minimum tingkat pendapatan atau TPT. Dapat dilihat terdapat kenaikan dari tahun 2002 hingga 2026. Nah, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Ilyas Al-Hasim. Dipersilakan. Baik, di sini ada prediksi untuk angka harapan hidup masyarakat Karawang. Di sini ada pada tahun 2002 terdapat 71,94% yang menandakan angka kehidupan harapan hidup itu semakin meninggi dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian tahap selanjutnya ada evaluasi. Nah, evaluasi ini kita menggunakan cross validation. Nah, yang diambil dari cross validation itu ada yang kita MS, RME, dan MSE dan MAPE. Nah, untuk hasil MSE di sini yaitu 0,0062 dan MAPE-nya yaitu 0,069. Jika dikalikan yang persentase yang MAPE itu 69%. Di horizon pertama yaitu 0 pada 363. Kemudian selanjutnya di horizon ke-2 atau 1 pada day 364 yaitu skor MAPE-nya yaitu 18%. Semakin mengecil persentasenya maka semakin baik. Kemudian selanjutnya. Nah, hasil pembahasan pada penelitian kami yaitu menunjukkan penurunan presentasi penduduk miskin di Kabupaten Karawang dari 7,99% pada tahun 2023 menjadi 6,59% pada tahun 2026. Disertai penurunan jumlah penduduk miskin dari 270.418 orang pada tahun 2023 menjadi
184 orang pada tahun 2026. Proyeksi pendapatan minimum per bulan menunjukkan kenaikan dari 583.599 pada tahun 2023 menjadi 645.362 pada 2026. Sementara tingkat harapan hidup diperkirakan menurun pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 73,10% pada tahun 2024 dan 73% pada tahun 2025. Proses validasi dengan cross validation menunjukkan kinerja model yang baik ditunjukkan oleh nilai MSE antara 0,000062 hingga 0,00004 dan nilai MAPE berkisar antara 0,069615 hingga 0,018286. Evaluasi ini mengkonfirmasi kemampuan model dalam menangkap pola dan tren data yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini menggunakan algoritma Propet untuk meramalkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Karawang pada tahun 2023 hingga 2026. Dengan data pada Badan Pusat Statistik pada tahun 2010 hingga 2022, hasil prediksi menunjukkan penurunan kemiskinan, jumlah penduduk miskin, dan peningkatan pendapatan minimum. Meskipun masyarakat bergantung pada pendapatan minimum, mungkin termasuk kategori miskin. Uji validitas menunjukkan keandalan model dengan nilai MSE dan MAPE yang baik, yaitu 0,0063 hingga 0,00004 untuk MSE, 69,6% hingga 18,28% untuk MAPE. Kesimpulannya, model ini dapat diandalkan untuk meramalkan perubahan ekonomi dan sosial di Kabupaten Karawang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang dalam penyampaian materi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mungkin dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.